Perkenalkan, nama saya Ika Widiana dengan NIM 29/2022-024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan menilai dalam modul pembelajaran dengan topik 6 jenis ragam kebudayaan di Pulau Jawa. Nah, pembelajaran ini dirancang menggunakan model discovery learning dengan pendekatan yang mendorong peserta didik untuk aktif mencari tahu, kemudian mendiskusikan dan menyimpulkan sendiri temuan mengenai budaya. Nah, tujuan pembelajarannya mengenai dua aspek kognitif, satu aspek psikomotorik dan aspek afektif. Yang pertama yaitu melalui narasumber, peserta didik dapat menemukan 6 ragam budaya di Pulau Jawa. Yang kedua, melalui pos kebudayaan atau LKPD, peserta didik menguraikan 6 ragam budaya daerah di Provinsi Pulau Jawa. Yang ketiga yaitu psikomotorik melalui papan semar, serunya mengenal adat dan ragam budaya Jawa. Peserta didik mampu menyelesaikan identifikasi budaya secara menyeluruh. Kemudian aspek afektifnya melalui penjelasan guru, peserta didik memperhatikan kebenaran hasil yang telah ditempel di papan semar. Nah, untuk penilaian ranah kognitif, peserta didik berdiskusi secara berkelompok berdasarkan pembagian 6 provinsi di Pulau Jawa. Nah, mereka mendengarkan narasumber dari daerah tertentu atau daerah Jawa khususnya, lalu menyelesaikan LKPD kebudayaan. Jawaban mereka kemudian ditempelkan di papan semar sesuai provinsi masing-masing. Nah, penilaian ini dilakukan berdasarkan kelengkapan informasi, kesesuaian dengan jawaban yang tepat, dan kerapian penyajian menggunakan lembar penilaian kognitif seperti berikut. Siapa tuh, Bu? Kita sambut Kak Indri. Tepuk tangan. Halo Kak Indri. Halo anak-anak. Halo Pak. Kenalan, nama kakak Indriana Wardani Kusuma. Kebetulan kakak ini orang Jawa dan dimintai tolong oleh Wika untuk menjadi narasumber ragam budaya Pulau Jawa. Oke, Bu, next. Jadi di Pulau Jawa itu ada 6 provinsi. Yang pertama ada Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah itu peta yang berwarna hijau. Bu, ini ditempel. Enggak, nanti ini gimana? LKPD-nya kan tadi udah jelasin. Kerjain dulu LKPD-nya. Nah, jawaban nanti disesuaikan untuk kalian sana mengambil gambarnya. Iya, dijawab di LKPD dulu. Ini berasal dari provinsi Banten, dia lepas sama itu jorok. Nanti dicocokkan Nah, kemudian juga terdapat penilaian ranah psikomotorik di mana bertanggung jawab atas tugas kelompok. Penilaian psikomotorik dilakukan saat peserta didik menempelkan hasil diskusi pada papan semar, serta saat mereka menyampaikan informasi secara lisan. Penilaiannya mencangkup indikator penilaian psikomotorik, yaitu yang pertama, kelengkapan hasil, yang kedua ada keterampilan dalam menyusun jawaban, yang ketiga ada kerapian dalam menempel pada papan semar. Kerjasama motorik dengan kelompok berikut adalah rubrik penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran ini. Kemudian penilaian afektif dilakukan dengan observasi langsung saat kegiatan diskusi. Nah, di sini saya menggunakan lembar observasi sikap dengan indikator sebagai berikut, yaitu ada indikator penilaian sikap afektif. Yang pertama, menghargai pendapat kelompok, yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi, dan yang ketiga, mengemukakan pendapat. Bu, ini ditempel. Enggak, nanti ini di LKPD-nya kan tadi udah jelasin. Dikerjain dulu LKPD-nya. Nah,
jawaban nanti disesuaikan untuk maju ke depan ke sana mengambil gambarnya. Dia dijawab di LKPD dulu. Lihat ini nggak jawaban? Iya boleh dari situ. Itu nanti presentasi. Ya, nanti dicocokkan bersama-sama. Kok ini soalnya panjang banget. Dibaca dulu ya, kan udah kelas 4, kelas 5. Semangat ya sampai nomor 6. Ya. Ambil ininya belum, nanti kasih waktu kan udah dibilang tadi. Ada waktunya kalau sudah semua. Iya. Udah semua ini? Sudah. Bagus. Ajak kelompok kalian. Ayo Gladys di tempat duduknya ya, nggak boleh jalan-jalan. Ingat aturannya. Nah, masing-masing rubrik telah disusun untuk menilai siswa secara menyeluruh, baik dari sisi pemahaman, sikap, maupun keterampilan. Penilaian ini juga menjadi bentuk refleksi ataupun umpan balik bagi peserta didik untuk terus berkembang. Nah, demikian penjelasan saya mengenai keterampilan menilai dalam modul pembelajaran yang saya buat. Semoga memberikan gambaran dan inspirasi dalam menyusun penilaian yang menyeluruh dan bermakna. Terima kasih.